Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga hari ini dan seterusnya kita tetap dalam lindungan Allah dan dalam karunia Allah. Untuk pertemuan pada pagi ini, kita akan membahas tentang rukun iman, terutama rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Dengan di sana memakai judul itu adalah Aku Selalu Dekat Dengan Allah. Dan subtemanya adalah membahas tentang Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala Al-Asmaul Husna. Bahwa Asmaul Husna itu secara bahasa adalah nama-nama yang baik. Itu kalau menurut bahasa. Sedangkan kalau menurut istilah, maka Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan yang agung sesuai dengan sifat-sifat Allah sebagai bukti keagungan dan kemuliaannya. Atau ada yang mendefinisikan seperti ini, bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang indah yang hanya dimiliki oleh Allah. Nah, di situ ada penekanan kata hanya dimiliki oleh Allah. Salah satu Asmaul Husna itu ada di sana Rahman atau Ya Rahman, Ya Rahim. Nah, di situ Ya Rahman atau Rahim itu tidak boleh diberikan untuk nama selain Allah. Nah, di sini ada yang pernah dengar tidak, atau ada yang punya teman yang namanya Rahman atau Rahim misalkan? Ada Pak Guru. Ada? Tetangga saya namanya Rahman Pak Guru. Wah, ini. Tapi tahu nggak itu nama komplitnya siapa? Abdul Rahman. Nah, kalau Abdul Rahman itu boleh. Yang tidak boleh adalah kalau memang namanya Rahman atau Rahim. Sekali lagi karena itu merupakan Asmaul Husna. Tapi kalau Abdurrahman artinya saja sudah berbeda. Kalau Abdurrahman maka mempunyai arti hambanya Allah yang maha pengasih atau maha penyayang. Baik. Kalau untuk jumlahnya maka semua tentu masih ingat bahwa Asmaul Husna itu ada 99. Nah, itu bisa kita lihat dari dalil tentang Asmaul Husna yang terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Ada penekanan kata seperti ini. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai Asmaul Husna, maka berdoalah kalian semua dengan menyebutkan sebagian daripada Asmaul Husna. Di sana diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyebutkan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man asoha dakhalal jannah. Bahwa Allah mempunyai 99 nama, 100 kecuali 1. Barang siapa yang hafal dengan Asmaul Husna, maka akan masuk surga. Luar biasa. Ternyata hanya bermodalkan Asmaul Husna, kita bisa mudah masuk surga. Tapi, tunggu dulu. Ketika kita memahami sebuah hadis, sekali lagi jangan menggunakan pemahaman secara tekstual saja. Ingat, ini kalau dipahami secara mentah-mentah, maka masjid jadi kosong, zakat tidak ada orang yang mau zakat, kemudian puasa pun orang banyak yang tidak puasa. Ketika ditanya kemudian apa jawabnya? Loh, kamu kok nggak puasa, apa nggak mau masuk surga? Kamu kok nggak zakat, apa nggak mau masuk surga? Jawabannya gampang. Loh, bukankah kalau masuk surga cukup dengan menghafalkan Asmaul Husna? Yang dimasukkan di hadis tersebut adalah ketika orang tersebut hafal Asmaul Husna, maka itu menjadi
sesuatu yang mempermudah orang tersebut masuk surga, tapi sebelumnya sudah melaksanakan sesuatu yang pokoknya, sesuatu yang wajib hukumnya, seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya yang merupakan sebuah kewajiban. Kita mungkin sering melihat banyak ya, ketika di warung ada sebuah promo. Barang siapa yang membeli misalkan kopi ini, maka beli satu dapat gratis satu. Berarti beli satu dapatnya dua. Lah kemudian kita datang ke penjual tersebut, terus kita ngomong sama penjualnya, Pak, saya mau minta bonusnya saja. Saya minta gratisannya saja. Kira-kira kalau kita seperti itu, yang punya warung akan memberi atau tidak? Tidak. Nah, tentu tidak. Di dalam Asmaul Husna ini yang jumlahnya 99, ada 7 Asmaul Husna yang akan kita bahas dalam materi kali ini. Yang pertama, ya, sana ada Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, Al-Akhir. Yang pertama Al-Karim, yang maha mulia. Bahwa Allah mempunyai sifat atau asma yang disebut dengan Al-Karim. Allah maha pemurah. Pemurahnya Allah itu berbeda dengan makhluk, berbeda dengan manusia. Semakin sering Allah diminta, maka semakin senang. Beda dengan kita. Allah maha memberi bahkan sebelum kita meminta. Allah maha memberi apa yang kita minta. Allah maha memberi lebih dari yang kita minta. Bahkan Allah akan memberi jauh lebih baik apa yang ada dalam bayangan kita. Ini. Yang kedua Al-Mu'min, yaitu yang maha memberi keamanan. Allah adalah zat yang memberikan keamanan dan jaminan kepada seluruh makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang tidak terjamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ketika manusia mencoba diberikan rasa aman, mencoba memberi keamanan, mungkin ada usaha, misalkan menyewa seorang bodyguard, menyewa seorang pengawal dan sebagainya. Secara zahir orang tersebut bisa merasakan aman, tapi belum tentu secara batin. Sebab selanjutnya ada di dalam surat Al-Hasr, ini terkait dengan Al-Mu'min tadi, yang menyebutkan bahwa Al-Hasr ayat 23, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera dan menjaga keamanan, pemelihara keselamatan yang maha perkasa. Yang ketiga ada Al-Wakil, yaitu Allah yang maha memelihara. Allah adalah zat yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ada Al-Matin, Allah adalah zat yang maha sangat kuat, maha mampu memberlakukan perintah dan ketentuannya kepada semua makhluknya tanpa ada satupun yang mampu menghalangi. Ibaratnya Allah itu kuat di atas kuat, maha kokoh di atas segalanya. Dan selanjutnya ada yaitu Al-Jami'. Allah adalah zat yang akan mengumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar. Allah adalah zat yang maha mengumpulkan. Jadi ketika manusia sudah dibangkitkan dari kubur untuk menunggu hasil keputusan. Ingat, berkumpulnya kita dalam kegiatan sekolah, masuknya kita di lembaga tertentu, sebelumnya kita tidak pernah berpikir kita akan berkumpul dengan siapa, akan bertemu dengan siapa. Tapi di sini kuasa Allah Al-Jami. Kita dikumpulkan dengan orang-orang yang bahkan mungkin sebelumnya kita tidak pernah melihat, apalagi kenal. Lalu ada di sana Al-Adlu.
Allah adalah zat yang maha adil. Keadilan Allah bersifat mutlak, tidak terpengaruh apapun dan siapapun. Keadilan Allah juga didasari oleh ilmu Allah yang maha luas. Maka dari itu, tidak mungkin keputusannya itu salah. Oke, sekarang Pak pengen nanya ini. Menurut kalian itu, pengertian adil itu yang seperti apa? Mbak Tanti mungkin bisa menjelaskan adil setidaknya menurut pemahaman Mbak Tanti sendiri. Ripun Mbak Tanti, adil itu apa? Ya, atau Mas Topik ini? Adil itu. Ya, silakan Mbak Tanti. Itu sesuai dengan porsinya, Pak. Kalau saya sih adil sama saja, Pak Guru. Oh, ya. Kalau kakak saya dikasih 10.000, saya minta 10.000. Nah, ya biar adil. Ternyata kan berarti ketika mensikapi pemahaman tentang adil, semua orang bisa berpendapat. Tapi kira-kira kalau kita kembalikan kepada sifat adilnya Allah, yang seperti apa sejatinya adil itu? Adil itu tidak mesti sama rata, tapi sama rata juga kadangkala merupakan sebuah keadilan. Adil bisa sama rata, tapi sama rata tidak mesti adil. Contoh, ya, adil yang merupakan sama rata adalah kita misalkan satu kelas ada 30 orang nih. Kemudian kelas kita ikut sebuah lomba. Karena lomba kebersihan kelas, kita dapat juara, dapat hadiah 300.000. Nah, dari uang yang 300.000 tersebut, kita bagi anak 30. Masing-masing dapat 10.000. Nah, yang seperti itu contoh adil yang katanya sama rata. Loh, kenapa kok dibagi sama rata? 10.000-an. Ya karena kita kerjanya bareng, capeknya bareng, dan yang mendapat juara kan kelasnya, bukan per orangnya. Jadi ketika dibagi sama rata, itu juga merupakan suatu melaksanakan sebuah hukum keadilan. Nah, kalau adil yang tidak sama rata, seperti yang disampaikan oleh Mbak Tanti tadi, kakak beradik tentu kebutuhannya berbeda. Adiknya masih SD, kakaknya sudah SMA, ketika dikasih sama uang sakunya 5.000, yang SD akan merasa gembira. Yang SMK atau SMA tentu gundah gulana, protes mestinya. Loh, kenapa saya yang SMA sanguknya 5.000, yang SD kok 5.000? Padahal tahu sendiri harga jajan kalau untuk anak yang gede kan mestinya lebih mahal. Kalau anak kecil paling hanya beli apa? Nah, berarti apa? Sama rata belum menentukan ataupun belum menunjukkan sebuah kepastian adil. Jadi, adil yang dikehendaki oleh Allah tersebut adalah adil yang memberikan atau menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhannya. Di situ kita bisa lihat dalam Quran surah Al-An'am ayat 115, itu juga menceritakan ataupun menjelaskan tentang adil itu sendiri. Dan yang terakhir adalah Al-Akhir. Allah adalah zat yang maha akhir. Akhirnya Allah tidak ada yang tahu. Akhirnya akhir. Ya. Jadi kalau Allah itu paling akhir, itu tidak akan pernah ada siapa yang ngerti akhirnya Allah. Karena tidak ada sesuatu pun yang lebih akhir setelah Allah. Dia maha kekal ketika semua makhluk hancur. Maha kekal dengan kekekalannya berbeda dengan makhluk. Kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang sangat terbatas. Kita bisa melihat sebuah tayangan, ada awal, mesti ada akhirnya. Tapi akhirnya Allah tidak ada satupun yang tahu, tidak ada satupun yang mengerti sampai di mana akhirnya Allah tersebut. Dan untuk sebelum kita tutup dengan pelajaran pada hari ini, maka mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mari bersama-sama kita baca doa
kafaratul majlis. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.